Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang cash flow. Sebelum masuk ke materi presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Al-Ilham Yuda Yulianto dengan NIM akhir 0202. Berikut ini ada rekan saya. Saya Biba Asaria dengan NIM akhir 0191. Saya Ria Pramesti Regita dengan NIM akhir 0189. Saya Cecilia Dian dengan NIM akhir 0197. Saya Nisa Gadasari dengan NIM akhir 0199. Selanjutnya, kita akan memaparkan materinya yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Nisa. Halo teman-teman, di sini saya mau menjelaskan tentang teori cash flow. Jadi cash flow itu sejumlah uang kas yang keluar dan masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta berapa saldonya setiap periode. Hal utama yang perlu selalu diperhatikan yang mendasari dalam mengatur arus kas adalah memahami dengan jelas fungsi dana atau uang yang kita miliki, kita simpan atau investasikan. Selanjutnya, di sini saya mau menjelaskan tentang tujuan cash flow. Yang pertama, untuk membantu pihak internal maupun eksternal mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, bagi pihak internal, cash flow bisa menjadi acuan ketika membuat perencanaan keuangan dan melakukan evaluasi apabila arus kas ternyata negatif. Yang ketiga, keberhasilan bisnis juga bisa Anda ukur melalui seberapa stabil dan baik arus kas perusahaan. Jika hasilnya positif, berarti bisnis mendapatkan laba. Dan yang terakhir, sementara jika hasil arus kas negatif, artinya perusahaan harus mencari tahu apa yang perlu Anda perbaiki agar cash flow meningkat dan stabil. Selanjutnya, fungsi cash flow. Secara sederhana, fungsi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, fungsi likuiditas, yaitu dana yang tersedia untuk tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat dicairkan dalam waktu singkat relatif tanpa ada pengurangan investasi awal. Yang kedua, fungsi anti-inflasi. Dana yang disimpan guna menghindari resiko penurunan pada daya beli di masa datang yang dapat dicairkan dengan relatif cepat. Dan yang terakhir, capital growth. Dana yang diperuntukkan untuk penambahan atau perkembangan kekayaan dengan jangka waktu relatif panjang. Selanjutnya, perlengkapan yang akan dibutuhkan dan akan dibeli oleh Sky Bimbel yaitu yang pertama tinta spidol, penghapus whiteboard, buku modul SD, buku modul TK, buku cerita, buku catatan SPP, tempat sampah, rak buku portabel, set sapu, pel, kemoceng, penggaris dengan total Rp2.383.000. Kemudian ada peralatan yang akan dibutuhkan. Yang pertama meja belajar plus kursi, meja guru, kursi guru, kipas angin, kursi tunggu, papan tulis, meja admin, kursi admin, proyektor, printer, LCD proyektor, laptop, HP admin dengan total biaya Rp12.200.000. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan data dari jurnal umum Sky Bimbel. Yang pertama ada kas di debit sebesar 10 juta. Selanjutnya ada modal sendiri di kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya ada peralatan di debit sebesar Rp12.200.000. Selanjutnya ada kas masuk ke kredit Rp12.200.000. Selanjutnya ada piutang usaha Rp14.100.000 masuk di debit. Selanjutnya pendapatan Rp14.100.000 masuk di kredit. Selanjutnya ada beban ikan masuk di debit sebesar Rp200.000. Kas di kredit Rp200.000. Selanjutnya ada beban listrik, telepon air masuk di debit sebesar Rp400.000. Kas masuk di kredit Rp400.000. Selanjutnya beban sewa gedung di debit sebesar Rp7.000.000. Selanjutnya ada kas dimasuk di kredit sebesar Rp7.000.000. Selanjutnya ada perlengkapan masuk di debit sebesar Rp2.383.000. Kas masuk di kredit Rp2.383.000. Selanjutnya ada beban gaji masuk di debit sebesar Rp2.600.000. Kas di kredit sebesar Rp2.600.000. Selanjutnya ada beban lain-lain di debit sebesar Rp200.000. Kas di kredit sebesar Rp200.000. Selanjutnya ada kas sebesar
juta rupiah di debit, dan utang usahanya masuk di kredit 20 juta rupiah. Jumlahnya di debit 69 juta 83 rupiah, di kredit 69 juta 83 rupiah. Setelah saya menjelaskan tentang jurnal umum, saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi Sky Bimbel. Yang pertama, ada pendapatan jasa sebesar 14.100.000 rupiah, dikurangi beban-beban yang ada sebesar 10.400.000 rupiah. Maka jumlah yang didapat yaitu laba bersih sebesar 3.700.000 rupiah. Selanjutnya ada data cash flow dari Sky Bimbel. Yang pertama ada arus kas yang berasal dari kegiatan operasi, yaitu arus kas masuk dari penjualan jasa sebesar 14.100.000. Kemudian ada arus kas keluar berasal dari pemberian perlengkapan, yaitu sebesar 2.383 rupiah. Sehingga total arus kas yang berasal dari kegiatan operasi yaitu sebesar 11.717.000 rupiah. Kemudian ada arus kas yang berasal dari kegiatan investasi, yaitu arus kas keluar yang berasal dari pembelian peralatan, yaitu sebesar 12.200.000 rupiah. Yang ketiga ada arus kas yang berasal dari kegiatan pendanaan, yaitu arus kas masuk ada dua, yaitu yang pertama yang diterima dari kredit Briguna Digital, yaitu sebesar 20 juta rupiah, dan kas yang diterima dari modal sendiri yaitu sebesar 10 juta rupiah, sehingga arus kas dari kegiatan pendanaan sebesar 30 juta rupiah. Dari ketiga arus kas tersebut terdapat kas dan setara kas di akhir periode sebesar 29.517.000 rupiah. Analisis cash flow. Sky Bimbel memiliki pendapatan sebesar 14.100.000. Dari total pendapatan tersebut, 2.383.000 berasal dari arus kas keluar yaitu perlengkapan, dan 11.717.000 berasal dari arus kas kegiatan operasi. Arus kas yang diperoleh dari kegiatan operasi tersebut sebesar 11.717.000 didapat dari pengurangan arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas yang berasal dari kegiatan investasi ini didapatkan dari arus kas peralatan. Arus kas yang berasal dari kegiatan pendanaan berasal dari modal sendiri dan kredit. Arus kas positif karena keadaan di mana jumlah kas yaitu sebesar 14.100.000 yang masuk lebih besar dibandingkan jumlah kas yang keluar yaitu sebesar 11.717.000. Jumlah kas yang masuk bisa diidentifikasi dari bagian arus operasional seperti hasil penjualan, atau juga bisa berasal dari penjualan saham, properti, aset, dan keuntungan dari investasi. Dengan menghasilkan arus kas positif, menunjukkan usaha transaksi hingga biaya investasi sudah berjalan lancar dan baik. Kredit yang akan diambil. Sky Bimbel memilih kredit Briguna Digital. Briguna Digital merupakan kredit tanpa agunan untuk kebutuhan produktif maupun non-produktif melalui aplikasi Brimo. Misalnya untuk keperluan biaya pendidikan anak, renovasi rumah, modal usaha, atau bisnis, dan kebutuhan finansial lainnya. Mengapa Sky Bimbel memilih Briguna Kredit? Karena limit kredit hingga 300 juta dari tenor 6 bulan sampai 15 tahun. Bunga pinjaman antara 1% per bulan atau 12% per tahun. Nah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.